Mute. Itunya mute speaker. Mohon maaf Pak, speakernya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin thahirin wa ashabihi al muntajabin. Ya, alhamdulillah, selamat malam rekan-rekan semua yang telah hadir mengikuti acara diskusi rutinan Lingkar Studi Islam dan Filsafat Tasik Bandung. Wabil khusus kepada Pak Dedi Jamaluddin Malik. Terima kasih sudah menyempatkan dalam kesibukannya untuk bisa mengisi acara diskusi rutin di Lingkar Studi Islam dan Filsafat Bandung. Topik kali malam ini adalah topik yang saya kira cukup menarik, yaitu masalah tentang komunikasi. Topiknya adalah komunikasi Islam belajar dari Cak Nur, Gus Dur, dan Kang Jalal. Jadi ada tokoh yang sangat sentral di Indonesia. Mereka sudah almarhum semua, yang mungkin mereka memiliki satu komunikasi Islam yang cukup luar biasa. Seperti Cak Nur misalkan dengan pembaruan Islam, sekularisasi Islam. Lalu Gus Dur juga dengan isu pluralisme. Dan Kang Jalal melakukan satu terobosan juga menarik tentang soal komunikasi Islam itu, mencoba melakukan terobosan yang memang tidak begitu banyak dilakukan orang, yaitu mencoba saya lebih suka mendamaikan antara Sunni dan Syiah. Saya tidak berpanjang lebar, malam ini akan dipandu atau dimoderatori oleh Saudara Iki Sistentiko. Beliau adalah seorang founder Elsip yang pada kesempatan ini saya akan persilakan waktu dan tempatnya. Silakan Pak Tiko. Ya, terima kasih Pak Hajiz atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir dalam diskusi kita pada malam hari ini. Tentu saja dengan tema yang menarik ya, dan berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang dari sisi ilmu komunikasi tentang ketiga tokoh besar umat di dalam pemikiran Islam di Indonesia, yaitu Cak Nur, Gus Dur, dan Kang Jalal. Sebagaimana kita ketahui, kemunculan tiga tokoh ini sebetulnya merupakan bentuk refleksi atau bisa juga sebagai evaluasi ya dari pemikiran-pemikiran Islam di Indonesia pada masa lalu, terutama dalam era revolusi, pada era Orde Baru. Kita tahu bahwa pada era itu para elit Islam lebih cenderung banyak menghabiskan tenaga dan waktunya itu untuk satu pembahasan yang tidak substantif, dan juga dilihat dari sisi kebutuhan pada era itu atau era kini juga tidak begitu penting, seperti misalkan konsep-konsep tentang perlunya misalkan negara Islam, ataupun misalkan memperjuangkan Piagam Jakarta dan lain-lain, yang mungkin pada era sekarang itu hal tersebut bukan merupakan hal yang paling substantif. Justru bagaimana yang lebih penting adalah memberdayakan umat Islam itu sendiri agar lebih mempunyai kemampuan gitu kan. Kalau istilah Cak Nur itu mempunyai suatu gaya atau energi untuk mendobrak kejumudan dan sebagainya. Maka itulah kemudian muncul ketiga tokoh tersebut. Misalkan pertama Cak Nur, bagaimana beliau dengan jargonnya Islam Yes, Partai Islam No gitu kan. Itu tentu membawa suatu angin yang sangat besar atau perubahan yang sangat besar di Indonesia pada saat itu.
juga ide-ide beliau tentang sekularisasi, misalkan bagaimana umat Islam jangan terjebak dengan dengan politik yang berlandaskan agama, yang menurut beliau itu bukan hal yang paling substantif, tapi bagaimana justru Islam itu walaupun apapun itu wadahnya, tetapi dia bisa hidup dan bisa eksis dalam pengamalannya. Lalu Gus Dur misalkan dengan dia membuat misalkan ide pluralisme dan juga dialog antar agama, dan juga melakukan misalkan membuat forum demokrasi adalah sebagai bentuk penyeimbang ya itu, penyeimbang untuk memberikan masukan-masukan juga bahwa di Indonesia ini adalah kita dalam kebinekaan, bukan hanya umat Islam saja yang ada, tapi juga beberapa umat yang lain juga, aliran kepercayaan yang lain yang perlu juga diberikan wadah atau diberikan tempat bagi mereka untuk menyalurkan aspirasi-aspirasinya. Dan yang terakhir yang mungkin baru saja kita kehilangan beliau ya, sudah berpulang ke rahmatullah, yaitu Kang Jalal. Beliau juga begitu luar biasa membangun suatu dialog yang luar biasa. Bagaimana misalkan beliau mencetuskan mazhab ukhuwah. Beliau mungkin banyak berkiprah dari dalam pemikiran Islam itu sendiri. Bagaimana beliau mencoba mendamaikan antara si ini dan si A, yang selama ini mungkin kesannya selalu bertolak belakang dan saling memusuhi, dan beliau akhirnya menggagas dengan teorinya mazhab ukhuwah. Dalam satu tulisannya misalkan resiko membangun jembatan, ketika itu beliau menyadari gitu ya, resiko membangun jembatan dalam membentuk mazhab ukhuwah itu tentu sangat beresiko, dengan tuduhan-tuduhan yang mungkin kurang mengenakan bagi beliau, dan itulah satu jalan yang beliau akhirnya harus ambil dengan berbagai macam resikonya. Nah, tentu ketiga tokoh tersebut saya kira bisa menjadi suatu panutan ya, menjadi suatu dasar bagi kita semua yang hidup pada masa kini di era milenium pada saat ini, bagaimana kita bisa banyak belajar dari ketiga tokoh tersebut. Mungkin dari sisi ilmu komunikasi, bagaimana mereka punya suatu komunikasi yang luar biasa, sehingga Islam yang tadinya mungkin terlihat seperti jumud, seperti tertinggal atau terbelakang, bagaimana Islam bisa memberikan suatu warna yang baru gitu kan. Warna yang bisa diterima oleh semua kalangan, baik itu yang Islam itu sendiri maupun yang non-Islam itu sendiri. Baiklah, pada kesempatan pada malam hari ini telah hadir, kemudian juga saya suka membaca buku-buku beliau, yaitu Pak Dedi Jamaluddin Malik. Beliau adalah sebagai Ketua Stikom Bandung, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung, dan juga pakar ilmu komunikasi. Alhamdulillah, beliau sudah bisa menyempatkan diri tengah kesibukan beliau untuk memenuhi undangan dari kita dari LSIP. Kepada Pak Dedi, kami langsung saja persilakan untuk memaparkan diskusi kita, tema diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin waktunya kurang lebih 60 menit Pak Dedi ya. Silakan untuk langsung saja mulai. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Selamat malam. Mudah-mudahan malam ini berkah memayungi kita semua, dan satu kehormatan bagi saya diberi kesempatan untuk membicarakan tiga tokoh penting yang menurut saya ini legend ya, tiga tokoh yang akan kita bicarakan ini. Begitu beragam, begitu luas gagasan-gagasan mereka bertiga itu. Saya ingin mengambil inti-intinya saja yang mungkin bisa dikembangkan di dalam diskusi nanti. Saya mohon moderator untuk share screen saya, ada sedikit ini poin-poin lah, slide ya. Berapa Ajis? Saya jadi Pak Has ya. Ya. Ya, silakan Pak. Sudah Pak. Ya, oke. Jadi kita membicarakan komunikasi Islam, belajar dari Cak Nur, Gus Dur, dan Kang Jalal.
kira-kira bagaimana pemikiran Cak Nur, Gus Dur, dan Kang Jala itu dari perspektif komunikasi, khususnya komunikasi Islam. Kira-kira gitulah yang saya tangkap. Maka kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komunikasi Islam ini. Ya, tanpa berteori, kira-kira saya memahami komunikasi Islam itu adalah diskursus yang berkenaan dengan isu atau pesan Islam secara tekstual maupun kontekstual. Jadi apa yang dibicarakan itu ya tentang isu-isu tentang Islam dan umat Islam. Nah, tekstual adalah diskursus. Diskursus yang saya maksud ialah wacana yang terjadi, yang dilakukan melalui lisan maupun tulisan. Nah, berhubungan dengan pengambilan norma Islam yang bersumber dari ajaran Islam, Quran, Sunnah, Ijma Ulama, dan lain-lain. Mungkin juga fatwa MUI. Kemudian kontekstual ialah diskursus yang berhubungan dengan dialog, pergumulan sosial, pergumulan peradaban, pergumulan sosiologis, pergumulan politik umat Islam gitu dengan Islamnya sendiri dan dengan interaksi dengan sesama yang lain begitu dalam kurun tertentu. Nah, yang dibicarakan di sini 3 orang ini adalah the great communicator, komunikator Islam yang sangat handal. Dia cendekiawan Muslim yang mungkin di antara yang lain paling provokatif, kontroversial, tapi dia kredibel dan punya basis kuat di kalangan umat. Ini saya kira yang akan terus menjadi perhatian para peneliti tentang ketiga tokoh ini, gitu. Nah, sebelum lebih jauh, ya saya diingatkan kembali oleh panitia bahwa secara pribadi saya cukup dekat dengan ketiganya karena waktu 92 saya selesai, itu tahun 87 sampai ya 3 tahunan, 4 tahunan lah. Khususnya saya berinteraksi dengan Gus Dur, dengan Cak Nur, lebih sering lagi dengan Kang Jala karena jaraknya lebih dekat begitu. Nah, mari kita sama-sama terlebih dahulu memanjatkan doa, mudah-mudahan ketiga tokoh besar yang sudah meninggalkan kita dipayungi oleh naungan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala di alam sana. Amin. 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 Dan mari kita semua mengingat beliau-beliau apa sih legacy yang diberikan kepada kita dari mereka-mereka itu yang saya kira kita diskusikan sekarang. Yang jelas waktu saya meneliti waktu itu 4 cendekiawan termasuk Pak Amin sebetulnya, tapi Pak Amin sekarang mungkin lebih happy-nya ke politik gitu ya. Itu bagian dari ijtihad beliau, tapi saya melihat ada konsistensi beliau ketika bikin partai bintang itu ya. Itu menunjukkan bahwa di antara keempat tokoh itu yang paling konsisten mewakili natsir muda, ya itu Pak Amin kelihatannya yang paling konsisten berada di posisi umat dalam tanda petik vis-a-vis sekuler gitu, abangan gitu. Itu memang Pak Amin. Baik. Yang lain-lain terjadi perubahan-perubahan yang cukup menarik gitu. Nanti kita lihat. Oke.
Nah, mengapa harus belajar dari Cak Nur, Gus Dur, dan Rekang Jala gitu. Nah, yang pertama, mereka hidup dalam konteks sosial politik yang menghambat, meminggirkan umat Islam ya secara politik gitu pada saat Orde Baru itu. Jadi waktu itu ada di kalangan atau secara internal umat Islam itu ditekan, tetapi pada saat yang sama itu muncul satu hope, harapan, karena waktu itu era kebangkitan Islam itu didengungkan sedemikian rupa di seluruh dunia. Bahkan ada salah seorang peneliti yang mengatakan kebangkitan Islam itu akan lahir di Indonesia, gitu. Jadi di satu pihak ditekan, di pihak lain tadi ada harapan bahwa Islam itu akan maju, akan berkembang, akan signifikan, memberikan makna bagi keindonesiaan. Saya kira itulah yang konteks itulah yang mempengaruhi ketiga cendekiawan ini melahirkan kreativitas-kreativitas yang baru. Itu menurut saya. Jadi makin ditekan orang itu makin keluar gitu kreativitasnya. Tapi makin terbuka misalnya secara politik seperti sekarang ini di era Orde Baru, di era reformasi ini justru pemikiran Islam itu defisit. Menurut saya ya. Jadi pemikiran-pemikiran Islam itu muncul pada saat ditekan oleh sistem politik gitu. Tetapi ketika sistem politik itu begitu terbuka, ternyata dalam pemikiran Islam justru defisit sekarang ini. Nah, ini perlu ditelusuri ini mengapa ini. Nah, itu yang pertama. Jadi tekanan yang cukup signifikan, yang cukup berat gitu bagi umat Islam, membuat apa terobosan-terobosan yang harus ditawarkan gitu. Nah, kemudian mereka berhasil membangun diskursus yang kreatif, mendialogkan arus pembangunan, modernisasi dengan norma-norma Islam yang melahirkan gagasan baru, keindonesiaan dan keislaman. Harus diakui, era Orde Baru itu era di mana modernisasi itu dicaplok habis-habisan oleh para pemikir di Indonesia. Nah, sehingga yang disebut dengan pembangunan itu ialah modernisasi gitu. Dan karena modernisasi itu sudah diduga dan dituding syarat nilai-nilai Barat, maka di kalangan umat Islam, ya di kalangan mainstream itu ya ditolak modernisasi itu. Baik, kemudian diskursus mereka paling produktif, baik lisan maupun tulisan yang dikonsumsi oleh kelompok menengah Islam di kampus dan memiliki akses dan terpaan media yang tinggi. Jadi sebetulnya mereka tampil kemudian diperhatikan menjadi attentive public opinion di kalangan umat Islam perkotaan khususnya, itu karena tulisan-tulisan mereka, diskusi-diskusi mereka, ceramah-ceramah mereka yang provokatif dan kontroversial. Nah, ini membuat orang penasaran, ini ada apa dengan tokoh-tokoh ini. Jadi gagasan-gagasan kreatif mereka itu paling banyak disalahpahami, dicurigai, ditolak oleh kebanyakan umat Islam, saking kontroversialnya. Nah, jadi biasanya memang kebanyakan umat itu tidak biasa atau tidak nyaman kalau sesuatu yang lama, tradisi lama atau norma-norma lama itu digugat. Nah, ketiga cendekiawan ini berhasil menggugat norma-norma yang sudah dipercayai dan sudah lama dilaksanakan gitu. Nah, jadi sebetulnya salah satu legacy yang bisa diambil dari
ketiga cendekiawan Muslim itu ialah kalau Anda mau melakukan perubahan, kalau Anda mau mendapatkan perhatian dari publik, termasuk penolakan, ya buatlah gagasan-gagasan yang kontroversial, gagasan yang membuat ya seperti dibentur-benturkan kepala kita ini apa ini maksudnya gitu. Ini satu langkah dalam proses perubahan kognitif atau katakanlah perubahan sosial. Baik, berikutnya tentu kita ya sedikitlah mengenang ya siapa sebenarnya Gus Dur itu. Siapa tokoh-tokoh yang kita bicarakan ini. Kenapa ini penting diulas sedikit itu karena kita punya asumsi, saya punya asumsi bahwa latar belakang pemikiran, pengalaman mereka, sekolah mereka itu menentukan corak pemikiran di kemudian hari. Nah, Gus Dur sebagaimana kita tahu lahir di Jombang 7 September 40, putra Kiai Wahid Hasim, Menteri Agama tahun 55 yang wafat muda gitu. Kemudian Gus Dur juga cucu dari Hadratus Syekh Hasim Asy'ari. Nah, pendidikan itu di pesantren Tambak Beras, Krapyak, kemudian setelah pesantren di Tambak Beras dan Krapyak ke luar negeri, ke Al-Azhar, ke Mesir, kemudian ke Baghdad, dan 1 tahun atau 2 tahun di Perancis dan Jerman. Nah, saya pernah bertemu dengan teman Gus Dur di Mesir. Apa yang dilakukan Gus Dur di Mesir itu? Kata sobatnya Gus Dur, teman sekolahnya Gus Dur di Mesir itu, Gus Dur tidak pernah kuliah. Gus Dur seringnya itu nonton film di Mesir itu ketimbang kuliah. Ketika saya tanya kepada Gus Dur, mengapa jarang kuliah? Beliau katakan, ya kalau soal ngaji, fikih, soal bahasa segala macam ya udah ya bukan hal baru bagi dia. Jadi dia justru mengembangkan minatnya yang lain di situ. Jadi main-main saja sekolah itu. Nah, kelihatannya sikap kosmopolitanismenya Gus Dur itu bertemu di ya ketika berinteraksi di Prancis dan Jerman. Dan ada benang merah ketika di Mesir, Prancis itu, bahwa Gus Dur agak cukup apresiatif dengan pemikiran-pemikiran kiri, sosialisme. Belakangan akrab dengan pemikir kiri Hasan Hanafi, itu Gus Dur. Kemudian karirnya sebagai guru, dosen di Universitas Hasim Asy'ari, kolumnis, aktivis LSM, LP3S, Forum Demokrasi, dan akhirnya menjadi presiden. Nah, bahasa yang dikuasai Arab, Inggris, Prancis, dan Jerman. Tapi Gus Dur itu wajah banyak cermin. Minatnya luar biasa, ya paling rentang minat atau hobi Gus Dur itu jauh lebih luas itu ketimbang kedua cendekiawan yang lain, mulai dari musik, klasik, sepak bola gitu, kemudian film, sastra dan lain-lain. Nah, itu Gus Dur. Kemudian siapa Cak Nur? Nurholis Majid itu lahir di Jombang 17 Maret 39, ayahnya Abdul Majid. Dia pernah pesantren di Tebu Ireng, Jombang. Nah, Majid ini adalah muridnya Syekh Hasim Asy'ari.
gitu. Ibu Cak Nur itu masih keluarga pesantren, tapi ayahnya itu orientasi politiknya itu ke Masyumi, bukan NU. Dan terjadi memang ketegangan kultural waktu itu keluarga Cak Nur di pesantren itu yang lain kan karena dominasi NU ya merasa tidak nyaman saja karena tadi NU menjadi partai politik waktu itu sementara keluarga Cak Nur yang NU itu justru dimasumi. Waktu ditanya sebenarnya kenapa ayahanda dimasumi tidak di partai NU, kata ayahanda Cak Nur, yang bisa berpolitik itu orang masumi katanya bukan NU gitu. Itu pendapat pribadinya. Atau justru mungkin untuk orang NU atau para pengamat yang lain justru yang paling pandai berpolitik itu NU justru gitu bukan Masumi karena Masumi dibubarkan gitu. Gitu. Oke, pendidikan Darul Ulum Jombang, Jakarta, kemudian Universitas Chicago. Tapi sebelum ke Chicago ini, Cak Nur tahun sekitar 65-70 itu di brandingnya itu Nadsir Muda, gitu. Branding Cak Nur itu Nadsir Muda. Waktu itu anti liberalisme, anti kapitalisme, anti modernisme, gitu. Pokoknya anti Barat Cak Nur itu, gitu. Tapi satu saat ada undangan dari kedutaan Amerika 3 bulan Cak Nur supaya mengenal, kata orang kedutaan Amerika itu, biarlah Cak Nur itu mengenal negara atau bangsa yang dibencinya, begitu. Nah, 3 bulan ke sana, nah ternyata ada pengalaman mungkin religious experience atau apa begitu, tapi dia sempat di samping jalan-jalan di Amerika itu, dia juga ke kawasan Timur Tengah, jalan-jalan kawasan Timur Tengah, dan di situ dia menemukan bahwa praktek Islam di Timur Tengah dengan di Barat itu ternyata substansi praktek Islam di negara Barat itu jauh lebih terlihat, lebih nampak daripada lebih terimplementasikan gitu ketimbang di kawasan Timur Tengah. Nah, dari situ mulai merekonstruksi pemikirannya, mulai otokritik terhadap apa yang disampaikannya. Muncullah kemudian tadi isu atau gagasan Cak Nur tentang sekularisasi. Kemudian dari sudut politik ya tadi kalau begini terus umat Islam ini tegang terus dengan negara gitu. Waktu itu dengan Pak Harto, ya kapan mau majunya? Ya sudahlah, pokoknya ya Islam aja yang yes itu politiknya itu ya sudah bukan masanya lagi karena ya tidak diberi tempat gitu dalam sistem politik waktu itu. Lalu gimana? Ya sudah, tinggalkan aja, kita cari agenda-agenda yang lain kira-kira gitu. Nah, seluruh pemimpin Islam, ya saya ingat Pak Rasidi yang lulusan Sorbonne gitu, Pak Natsir, ya, tokoh-tokoh DDII ya, itu menjadi resisten betul. Di Bandung misalnya seperti Bang Endang, Saifuddin Ansari, almarhum adalah salah satu tokoh yang cukup resisten terhadap pemikiran sekularisasi. Karena bagi mereka yang disebut dengan sekularisasi itu tidak bisa dilepaskan dari sekularisme. Gitu. Jadi sekularisme itu adalah buah dari sekularisasi. Kira-kira begitulah argumennya itu. Nah,
Cak Nur ini ya seorang orator karena dibesarkan di Gontor yang sering praktek pidato begitu, kemudian di HMI yang juga tukang ita wadah organisasi ya tukang ngomong gitu. Jadi kalau di Bandung itu teman-teman aktivis sering bercanda begini, kalau mau santai-santai jalan-jalan begitu, masuklah Damas gitu. Tapi kalau mau jago ngomong ya ke HMI gitu-gitu. Kira-kira itu joke-nya itu. Nah, Cak Nur adalah tokoh terdepan di HMI. Dia dengan Bang Ima dan Bang Endang bikin NDP gitu, dasar-dasar perjuangan. Saya kira itu legend memang. Itu kebanggaan orang-orang HMI, Cak Nur itu. Nah, seorang kolumnis, kemudian belakangan mendirikan Universitas Paramadina dan Forum Diskusi Paramadina. Sebenarnya yang menolong Kang Jala untuk bisa ngomong terus gitu, ya Kak Cak Nur. Gitu. Ketika banyak orang menolak Kang Jala untuk berbicara gitu, Cak Nur justru memberikan tempat di Paramadina untuk mengekspresikan gagasan-gagasan Kang Jala, meskipun Cak Nur tahu persis gitu, ya beda dengan Kang Jala dari sudut paradigma pemikiran. Nah itu menarik, itu dua pemikir ini melihat sumber-sumber rujukan yang diambil itu kontras betul antara Kang Jala dan Cak Nur. Dan sebetulnya kehadiran Kang Jala itu nanti itu diharapkan oleh segmen kaum muda Islam tertentu ya untuk menandingi gitu pemikiran-pemikiran Cak Nur gitu. Nah, nanti gimana ya kita lanjutlah ke babakan penjelasan berikutnya. Oke, Kang Jala lahir di Bandung 29 Agustus 49, putra Haji Rahmat. Nah, ini tokoh Masumi di kampungnya ini kelihatannya sama itu dengan Cak Nur. Latar belakang kultural keluarga Kang Jala itu NU gitu. Nah, tetapi ayahandanya itu aktivis Masumi berat. Sampai waktu kecil itu ya jarang pulang gitu. Ya banyak hijrah sampai pulang itu ya Kang Jala sudah besar gitu. Nah, pendidikannya Pikom Unpad, kemudian di Iowa State, Ames, kemudian ke Australia, dan sekitar 1 atau 2 tahun itu di Iran. Nah, kemudian berkarir di Unpad sebagai dosen, tapi sempat dipecat oleh pimpinannya karena banyak di luar, mungkin jarang ngajar. Nah, ketika banyak di luar, Pikom Unpad, umumnya Unpad, banyak dikenal. Jadi Kang Jala representasi dari dosen Unpad yang cerdas gitu. Ya, tapi defisitnya ya jarang kuliah. Nah, mestinya tadi wacana Kang Jala di luar itu ya memberikan nilai tambah bagi khususnya fakultas, tetapi mungkin karena ini urusan ya ada sangkut pautnya dengan soal ya politik pribadi atau apa ya, kemudian sempat dipecat di Pikom Unpad itu. Kira-kira sekarang yang menurut saya yang paling produktif menulis buku ya Kang Jala ya secara ini ya. Mula-mula kan ke Islam alternatif itu kumpulan tulisan, Islam aktual itu kumpulan tulisan.
Nah, kemudian belakangan itu menulis secara serius buku-buku yang lain. Nah, saya kira yang menarik itu yang terus berubah. Ini kan seperti tidak konsisten, Kang Jalal ini. Mula-mula ya tadi keluarga NU, lalu ke Persis gitu. Nah, kemudian ke Muhammadiyah. Itu di keluarga itu saya pernah tahun 88 ikut di Paodang, kosan di situ. Itu sering bertengkar dengan Paodang kakaknya, Pang Jalal itu, karena masjidnya Paodang yang NU itu sering kunut subuh gitu, yang begitu-begitu itu. Nah, memang ketika ke kota ya berinteraksi dengan Persis, kemudian dengan Muhammadiyah, dan akhirnya dia menemukan sudut pandang yang lain atau pencerahan, yaitu ke Ahlul Bait, mengapresiasi Syiah. Ini menurut saya perjalanan yang sangat intens, yang sangat melelahkan, tapi dia menemukan kemudian di akhir, oh inilah menurut beliau yang ya lengkap dan cocok barangkali gitu. Nah, ya belajar Islam otodidak, kemudian yang menarik saya kira dari bahasa ini, ya mungkin karena tadi IQ-nya mungkin 140 atau 145 gitu. Nah, dia mudah gitu belajar bahasa Inggris, Arab, Parsi, Jerman, Prancis, Belanda, Spanyol. Nah, bahasa Spanyol itu saya mendengar dari percakapan obrolan putra Kang Jalal itu ketika di Buffalo gitu, di Universitas Sunni namanya. Nah, sehingga sering dia berkelakar, saya itu Sunni sebenarnya gitu. Itu karena tadi sebelum ke Iowa itu diberi penjelasan lah tentang bagaimana kuliah di Iowa itu. Nah, dia belajar bahasa Spanyol karena banyak orang Spanyol waktu itu teman-temannya dalam waktu yang relatif menarik. Jadi tentang penguasaan bahasanya cukup luas. Gitu. Pemikiran Gus Dur. Tadi latar belakang bagaimana sekarang pemikiran Gus Dur itu, ya saya kira kita lihat misalnya hubungan Islam dengan negara, itu yang menjadi concern Gus Dur, dan Gus Dur memang bawa gerbong yang begitu besar, begitu berat, yaitu NU. Gitu. Nah, jadi bagi Gus Dur sederhana lah, Islam dan negara itu ya bukan saling beradu, bukan Islam menjadi alternatif, tetapi harus komplementer, harus saling mengisi gitu. Ya bagi beliau tidak ada sebetulnya bentuk yang baku dari negara Islam. Itu tafsir saja. Nah, karena itu ya tidak haruslah bersifat eksklusif, yaitu negara Islam. Gitu. Cukuplah Pancasila yang mewakili nilai-nilai Islam. Gitu. Dan umat Islam diberi keleluasaan seluas-luasnya untuk melaksanakan, mempraktekkan agamanya. Dia sangat pro-demokratis, gitu. Ingat waktu 90-an IJMI dibentuk itu sebagai usaha umat Islam
meredefinisi kembali posisinya di iklim Orde Baru, begitu. Islam, ya para teknokrat Islam itu dekat dengan kekuasaan, dipayungi kekuasaan. Gus Dur melihat gejala tersebut sebagai sektarianisme baru, gitu. Jadi dia bilang saya mau ngurus Islam kaki lima saja lah, gitu. Lalu dia bikin forum demokrasi. Komitmennya terhadap minoritas luar biasa, dan Gus Dur ini bukan hanya orang berpikir, tetapi dia juga man of action. Ketika dia jadi presiden, itu dia melaksanakan visinya tentang keindonesiaan dan tentang keislaman, gitu. Gitu yang menarik. Sebetulnya yang lengkap itu ialah Gus Dur. Dari pemikiran sampai ke aksi politik itu konsisten, gitu. Nah, dia punya minat yang begitu luas. Nah, ide pembaruannya adalah pribumisasi Islam, yaitu bagaimana adaptasi Islam dengan norma-norma budaya setempat. Ini merupakan persambungan antara Islam masa lalu yang disebarluaskan oleh Wali Songo, gitu, dengan dengan menggabungkan unsur-unsur lokal dengan dakwah. Kemudian dia concern dengan keadilan sosial, dan dia punya komitmen untuk pengembangan pesantren karena basis dia di pesantren, gitu. Nah, kemudian melakukan pembaruan di kalangan anak-anak muda, Nahdlatul Ulama, sampai sekarang luar biasa Gus Durian itu. Banyak yang sekolah, ya, tidak di Iran, di Malaysia, di Jerman, di Australia. Menurut saya ini sumber daya yang luar biasa, itu berkat binaan Gus Dur. Nah, yang lebih menarik lagi, dan saya kira konsumsi media NU itu menjadi isu urban, gitu ya. Itu karena Gus Dur. Dia bagaimana mengangkat kiai-kiai itu misalnya menjadi sesuatu yang sakral, kiai langitan misalnya, gitu. Itu karena Gus Dur. Jadi NU itu menjadi besar, NU itu menjadi konsumsi masyarakat perkotaan itu karena Gus Dur, lewat Gus Dur. Nah, selama ini kan agak eksklusif ya, tadi ya ulama, gitu, tidak menyentuh hal-hal keseharian, gitu. Nah, lewat Gus Dur ini NU itu masif, gitu, dikonsumsi, diapresiasi oleh kalangan orang Indonesia. Nah, tentang pembangunan ya sama, saya kira kaitannya dengan negara. Jadi Islam itu tidak didekati secara suplementer, melainkan didekati secara komplementer. Maksudnya jangan Islam itu ya dijadikan alat, gitu, alat pembangunan seperti dulu misalnya KB, gitu, pakai dalil, gitu, dari kuantitas menjadi kualitas misalnya, gitu. Tidak begitu, kata Gus Dur, ya mesti ya komplementer. Kita dilibatkan dalam menetapkan sasaran-sasaran atau strategi pembangunan, bukan sebagai alat, gitu. Nah, Gus Dur percaya dengan ideologi sosial yang menciptakan masyarakat egaliter dan populis. Nah, Gus Dur itu memang orang populis. Oke. Masih ada waktu? Masih, Kang? Ya. Masih ada. Ya, oke. Nah, sekarang Cak Nur itu ya sama dengan Gus Dur, negara tidak menjadi bagian integral dalam Islam. Bentuk negara bisa apa saja, yang penting nilai-nilai Islam tidak ditinggalkan negara. Islam yes, partai Islam no. Nah, sejarah kekuasaan, kehalifahan dalam Islam itu ya ada
misalnya yang pertama itu dari Abu Bakar ke Umar bin Khattab, itu kan cara penunjukan. Nah, dari Umar bin Khattab ke Utsman, gitu. Itu cara ahlul halli wal aqdi, tim gitu, kesepakatan tim. Nah, ada juga pengambilan alihan kekuasaan itu ya tadi dengan kekuatan pedang gitu. Jadi memang dari situ bahwa mekanisme pergantian kekuasaan di dalam Islam itu ya berarti kontekstual, situasional. Ya. Kemudian liberalisasi, sekularisasi, dan modernisasi Islam itu penting bagi umat Islam, itu diapresiasi. Jadi menurut Cak Nur, jangan reaktif, jangan apologetik, bahwa paham orang lain itu selalu salah. Lihatlah sisi-sisi positif dari modernisasi, dari sekularisasi, liberalisasi itu. Bukan ismenya yang diambil, tetapi bagaimana misalnya norma Islam yang harus bersih itu mewujud gitu. Nah, itu yang disebut dengan sekularisasi, mewujudnya itu. Kok di Barat itu normanya nggak ada, tapi kebersihannya itu terjadi gitu. Kok di Islam enggak gitu. Nah, jadi itu yang harus diangkat, bahwa Islam itu harus adaptif dengan perubahan-perubahan yang ada. Gitu. Jadi jangan hanya bicara bungkus gitu, jangan bicara alternatif, tetapi tadi tidak bisa diimplementasikan. Jadi ambillah budaya apapun ya dari luar sepanjang itu memang ada sisi hikmah. Gitu. Seperti kata Imam Ali, gitu. Hikmah itu barang hilang dari kaum muslimin, gitu. Bisa jadi ada di Barat, gitu. Ambil kembali, kira-kira begitu. Nah, jadi itu yang ingin digugat, yang ingin diangkat, gitu, yang ingin dikembangkan oleh Cak Nur, bahwa Islam itu ya harus adaptif dengan zaman gitu. Kemudian Islam itu ya harus tampil sebagaimana ya orang Barat punya, ya modern gitu. Nah, itu berarti Islam berada di posisi ya inovasi. Dia melakukan inovasi, dia melakukan terobosan-terobosan, dia melakukan kreativitas gitu dengan norma-norma keislamannya itu, bukan defensif, reaktif gitu terhadap perubahan zaman itu. Nah, jadi istihad perlu lewat penguatan tradisi Islam klasik dan ilmu-ilmu sosial modern. Nah, Cak Nur itu disebut neomodernisme, kemudian itu ketika Cak Nur menggali kembali hasanah Islam klasik yang kaya, yang bisa dijadikan metodologi dan menjadi inspirasi bagi munculnya metodologi baru misalnya dalam Islam. Apakah itu Islamisasi misalnya. Tapi Cak Nur tidak berada di posisi itu. Tapi dia ingin mengkombinasikan metodologi Barat yang kaya itu, ya, itu dengan tradisi Islam klasik. Pengkombinasian antara tradisi Islam klasik dengan ilmu sosial modern itu disebut neomodernisme. Nah, itulah Cak Nur dan gurunya kebetulan Fazlur Rahman itu adalah neomodernisme Islam. Demikian juga kalau bicara Cak Nur tentang industrialisasi, yaitu sebetulnya peluang untuk orang-orang Islam makmur secara pribadi, secara profesional gitu. Tetapi
tetap dibarengi dengan nilai-nilai agama. Nah, saya kira kontribusi Cak Nur dalam proses mobilisasi umat Islam perkotaan, terutama di HMI, di birokrasi, menurut saya signifikan. Menurut saya signifikan. Nah, termasuk mungkin diskusinya ya tadi di samping orang-orang HMI punya jabatan-jabatan strategis gitu, tapi juga ada nilai yang lain. Misalnya persoalan kultur korupsi ini ya belum belum melahirkan budaya tanding dari kalangan birokrat Islam, kalangan ya katakanlah Muslim yang memiliki mobilitas yang tinggi. Kecuali saya kira Mari Muhammad yang sering dijadikan sebagai role model Mr. Clean gitu. Tapi Cak Nur itu misalnya lokomotif dari kelompok-kelompok Islam menengah yang memiliki posisi-posisi strategis di Republik ini. Oke, sikap membangun sikap kritis, terbuka, menerima perbedaan pendapat sebagai fakta. Cuma nanti kita akan lihat dari sudut komunikasinya seperti apa wacana Cak Nur itu. Oke, sekarang Kang Jala. Ya, mula-mula Kang Jala itu tahun 80 sampai 90 itu alternatif. Jadi Islam merupakan syariat yang tidak bisa jalan tanpa kekuasaan. Itu ketika beliau menulis tentang Islam dan negara. Bila negara dilihat sebagai executive power, pemerintahan Islam bisa dibuat Islam alternatif. Buku yang pertama itu Islam alternatif. Nah, tahun 86 itu sempat bertemu dengan Cak Nur, diskusi di Salman kalau tidak salah. Nah, anak buah Kang Jala gitu, yang dekat dengan Kang Jala itu berharap bagaimana dalam tanda petik menjatuhkan Cak Nur karena dua arus yang berbeda kan gitu. Kang Jala ini ya anak-anak di belakangnya ada anak-anak muda yang resah pengen visi baru yang berbeda dengan model Cak Nur gitu. Nah, Cak Nur itu kelompok ya established lah kira gitu, pro kekuasaan dan sebagainya. Nah, bertemu di situ sehingga terjadi ada tulisan polemik Cak Nur dengan Kang Jala di Tempo itu, misalnya saya ingat mungkin tulisan Tuparepnya itu gitu. Jadi Kang Jala cerita tentang Tuparep, ada anak muda yang memaksa Kang Jala supaya menjatuhkan Cak Nur di forum itu. Sama juga Cak Nur juga diminta oleh orang-orang dekatnya supaya menjatuhkan Kang Jala gitu. Tapi yang terjadi justru kedua tokoh ini ya justru menemukan persamaan, yaitu keterbukaan gitu. Nah, jadi yang memang periode pertama Kang Jala itu Islamnya Islam alternatif, Islam yang kafah, yang kira-kira melihat Islam revolusi Islam di Iran itu sebagai role model. Nah, karena itu tulisan tentang Al-Hukumah Islamiyah itu tampaknya dekat dengan gagasan Imam Khomeini. Oke. Nah, belakangan tidak lagi bicara pemerintahan Islam, gitu. Mungkin beliau melihat bagaimana praktik negara Islam itu ternyata tidak gampang, gitu ya. Kemudian rekonstruksi Islam dengan memperkenalkan mazhab Syiah di kalangan internal Sunni. Nah, ini menarik kalau bagi orang Islam yang sikapnya terbuka. Saya kira anak-anak muda Islam itu relatif terbuka, tetapi bagi organisasi-organisasi tertentu
Syiah itu sudah final. Itu penuh hurapat, bid'ah, ya kira-kira sesat gitu, neraka gitu. Nah, sementara Cak Nur melihat bahwa Syiah lah yang hingga sekarang melanggengkan tradisi filsafat Islam gitu. Jadi kalau mau belajar kelebihan orang, ya belajarlah ke Syiah. Apanya yang perlu dipelajari, kata Cak Nur, filsafat Islamnya sampai sekarang tidak ditinggalkan. Nah, sementara di Sunni itu melalui Al-Ghazali itu ya tadi agak terhambat gitu. Meskipun mungkin sebagian akan menolak bahwa Ghazali tidak mematikan filsafat Islam itu, tapi diskusi yang lain. Nah, ya ini saya kira paling kontroversial dan ini yang paling merasakan resistensi atau perlawanan atau senjata psikologis yang sangat berat gitu. Tapi ya Kang Jala sadar betul bahwa untuk melakukan perubahan sosial itu ya memang harus diresahkan orang gitu. Teorinya begitu. Kalau kita mau melakukan perubahan, resahkan dulu orang gitu. Ya, dan ya orang kemudian menjadi penasaran ini ada apa gitu. Oke, jadi rekonstruksi Islam itu sampai sekarang kan sampai di akhir meninggalnya itu ketika pengajian justru lebih banyak dia mengapresiasi, mengungkapkan bagaimana pandangan-pandangan Sunni tentang satu masalah. Kemudian ada pandangan Syiah. Sebenarnya studi banding gitu. Yang mungkin untuk IAIN itu cetek, bukan yang aneh-aneh gitu. Ya itu perbandingan mazhab saja gitu. Menarik gitu. Ya, tapi orang kan boleh menilai berbeda-beda. Nah, kebanyakan tadi ya udah ini sesat lah, tidak usah didengarkan gitu. Nah, pembaharuan tua karena kata beliau revolusi fisik itu tidak signifikan. Nah, pentingnya pintu istihad, nah kemudian melahirkan tadi gagasan-gagasan istihad yang ya menarik. Misalnya ada istihad dengan cara liberalisasi Islam gitu. Jadi teks itu ya punya sejarahnya sendiri gitu. Nah, yang sekarang boleh jadi itu berbeda gitu. Karena itu yang harus ditangkap itu adalah esensinya gitu. Jadi bisa jadi hasil istihad itu agak bertentangan dengan teks Quran misalnya, dengan hadis. Nah ini bagaimana? Nggak apa-apa, kira-kira gitu. Karena misalnya dengan merujuk Umar bin Khattab, itu teks itu bisa tadi dalam tanda petik dilangkahi untuk kepentingan kemaslahatan umat kan gitu. Teori kaidah fikihnya itu kemaslahatan umat. Kang Jalal terinspirasi role model itu Mutahari ya, sebagai ulama intelektual dan intelektual ulama yang di Indonesia memang ya langka lah. Kita ini kan sekolah di tempat sekuler, di kampus-kampus sekuler gitu. Agak tercerabut tradisi Islam gitu. Tapi ada yang tadi sekolah di agama, cuman ya metodologinya lemah gitu. Karena itu Canur selalu melihat Barat itu, ilmu sosial Barat itu metodologinya cukup kuat untuk berhujah gitu. Boleh berbeda, tapi itulah kesimpulan Cak Nur. Baik, terakhir nih, apa perbedaan corak pemikiran, gitu, sudut pandang fikih dalam melihat masalah sosial dan kenegaraan itu melekat dalam Gus Dur. Jadi di mata beliau kalangan pesantren gitu. Jadi keabsahan negara itu ya di mata fikih gitu, bukan di mata tauhid gitu. Nah, apresiasi pada
Imam Ghazali, Hasan Hanafi, kemudian teologi pembebasan dan sosialisme Mesir waktu itu Nasser. Nasser basis ya NU, sebagian Islam urban, karena di Jakarta sering menulis gitu. Nah, dari sudut komunikasi, retorika Gus Dur itu sebenarnya Gus GR. Jadi yang menarik dari paparan Gus Dur itu ialah mengalir gitu. Pembicaraannya itu mengalir, tiba-tiba ada belokan-belokan sampai orang kemudian ya banyak ketawa di situ. Jadi ada cerita ya Kang Jala ketika sama-sama ke Iran gitu. Jadi pengurus NU ke Iran, Kang Jala mungkin mengantar itu sepanjang di pesawat itu ya tadi ya terbahak-bahak aja karena Gus Dur bikin lelucon-lelucon yang ya luar biasa. Dan keanehan Gus Dur ketika di forum misalnya ketika orang berbicara, saya kira ini juga jadi pengetahuan kita bersama juga. Ketika orang lain berbicara, beliau tidur, gitu, ngorok, gitu. Nah, tetapi ketika orang lain sudah selesai bicara, Gus Dur kemudian dipersilahkan bicara, yaitu direview apa yang dibicarakan oleh narasumber yang lain. Itu yang luar biasa dari Gus Dur. Sama pengalaman itu ketika di Iran mendengarkan wejangan Presiden Iran, siapa Rafsanjani atau siapa begitu. Beliau tertidur juga, gitu. Sampai katanya agak ini Kang Jalal ini, gitu. Agak risih gitu melihatnya. Tetapi ketika beliau dipersilahkan bicara, itu menanggapi apa yang disampaikan oleh Presiden itu. Nah, disitulah kewalian Gus Dur. Gitu. Nah, jadi Gus Dur itu ya menarik dalam dalam narasi ketika bicara. Gitu. Nah, ya tradisi fikihnya kuat karena pesantren dan metodologi barat segera diapresiasi betul. Kalau diskusi tentang kelompok-kelompok kritis itu Gus Dur hafal betul. Nah, yang utama dari Gus Dur itu adalah gagasan pribumisasi Islam. Jadi kelihatannya kalau dari sudut komunikasi ya komunikasi itu bisa berjalan efektif kalau mempertimbangkan konteks gitu. Nah, konteks keindonesiaan ini kelihatannya pada umumnya ya tadi melihat ideologi apapun itu rada-rada sinkretis. Jadi tidak seluruhnya gitu karena konteksnya berbeda gitu. Tetapi lawannya adalah enggak, justru konteks itu harus ditundukkan. Keindonesiaan itu harus ditundukkan oleh norma Islam. Bahkan lebih jauh lagi Arab misalnya, dengan pakaian-pakaian yang eksklusif. Nah, itu sudut pandang yang lain. Nah, di Cak Nur itu teologinya, wacana teologisnya cukup kuat. Nah, melihat masalah sosial, kemudian kenegaraan. Nah, yang menarik apresiatifnya pada Umar bin Khattab. Role model dari Cak Nur itu pada Umar bin Khattab, Fazlur Rahman, sosiologinya Bella dan lain sebagainya. Di sini cukup kontras antara Kang Jala dengan Cak Nur, gitu. Kang Jala role modelnya Ali bin Abi Thalib, Mutahari, Mullah Sadra. Nah, Cak Nur itu Umar bin Khattab. Jadi Sunni betul sebetulnya Cak Nur itu. Tapi dia membela Syiah gitu. Ada dalam satu seminar itu alumni Timur Tengah mengatakan bahwa
Syiah itu sesat. Kenapa sesat? Karena Qurannya berbeda dengan Sunni. Lalu Cak Nur itu yang kebetulan ikut seminar di situ, dia menunjukkan Quran terbitan Iran, dan dia sampaikan bahwa Quran yang dia pegang itu, yang orang Syiah itu, terbitan orang Syiah itu sama dengan Qurannya orang Sunni. Nah, tapi argumen itu, informasi itu tidak tidak diperhatikan oleh forum, karena mungkin tugas forum itu ya tadi tugas mendisinformasi, bukan seminar yang ilmiah gitu. Nah, itu kesaksian Cak Nur itu di dalam satu forum. Nah, basisnya tadi HMI, masyarakat urban, dan kampus-kampus ternama. Nah, cuma bedanya itu kalau dalam Gus Dur itu banyak guyon, tapi kalau dikritik Gus Dur itu bisa tegas. Jawa Gus Dur itu, tapi dalam diskusi, saya mengikuti beberapa kali diskusi dengan beliau itu, ya dia bisa bertahan dengan argumen-argumen gitu. Nah, tapi ketika seminar di Krapyak, bukan seminar, muktamar di Krapyak, itu kan banyak kiai-kiai ini sangat merasa sakit hati lah sama Gus Dur itu. Gara-gara misalnya Assalamualaikum itu esensinya, substansinya itu kan ya salam gitu, memberi hormat gitu, ngasih selamat, yang apa-apa diganti selamat pagi juga, kira-kira gitu pada saat itu gitu. Dalam satu wawancara gitu Gus Dur di media mengatakan bahwa Assalamualaikum bisa saja diganti dengan selamat pagi, substansinya sama gitu. Nah, itu contoh pribumisasi Islam. Nah, pada waktu itu begitu luar biasa Gus Dur memakai bahasa para kiai, sehingga para kiai itu diam, tidak ada yang protes, ya menerima Gus Dur, kemudian terpilihlah sebagai ketua NU, terpilih lagi sebagai ketua NU. Nah, berbeda nih dengan Cak Nur. Nah, Cak Nur itu retorikanya itu cukup kontemplatif, tetapi pada saat yang sama itu teknokratis. Apa yang saya maksud teknokratis itu, kalau menulis itu begitu banyak kutipan, begitu banyak penjelasan. Itu kan yang saya maksud dengan teknokratis itu. Dia narasinya lancar, sistematik gitu. Nah, cuma mungkin ya tadi orang kalau Cak Nur lagi bicara, orang harus betul-betul fokus gitu, harus lebih aktif, karena tadi penjelasannya itu selain ilmiah tapi juga filosofis gitu. Nah, itu di Cak Nur. Nah, Gus Dur kan lebih banyak tadi mengundang GER gitu. Nah, di Kang Jaha itu gagasan-gagasannya itu provokatif. Sorry. Tapi di Kang Jaha, gagasan-gagasan yang rumit, yang susah, sekalipun bicara filsafat, kok jadi mudah gitu. Jadi mudah disampaikan. Nah, mungkin tadi salah satu kelebihan dari Kang Jalal itu ilustrasinya selalu dimulai dengan ilustrasi, kemudian ada evidensi, bukti-bukti melalui contoh, definisi, mungkin juga statistik, analoginya gitu, dan juga humornya jalan. Nah, kalau berdebat ya rada kejam Kang Jalal itu, bisa menjatuhkan. Jadi kalau kurang-kurangnya argumennya kuat, itu bisa dibalikin dan bisa lebih sakit orang yang mengkritik itu. Nah, itu ciri khas Kang Jalal. Saya ingat itu kesaksian
Pak Abdillah Toha itu Kang Jala itu kalau lagi debat katanya, waduh, eh, lawannya itu bisa ya tadi istilahnya kehilangan muka gitu. Padahal orang Sunda itu kan katanya santun-santun. Untuk debat Kang Jala sih enggak. Gitu. Baik, ya tadi saya kira ini soal apresiasi pada Ali bin Abi Thalib. Jadi kira-kira apa sih bedanya istihad tadi berdasarkan rujukan Ali bin Abi Thalib, berdasarkan Umar bin Khattab. Kira-kira kalau secara diametral, ya norma-norma istihad itu tidak boleh melanggar norma-norma kira-kira gitu yang sudah ada. Ya, tidak bisa keluar dari teks gitu. Nah, sementara istihad dari yang diwakili Cak Nur, dilanjut misalnya sama Ulil, Pak Ulil Absar, ya tadi untuk bicara substantif gitu, substansi, maka sebetulnya ya teks-teks itu gitu yang ya bisa diperdebatkan lah kira-kira gitu. Ya, kemudian Kang Jala mengambil konstituen, saya kira itu yang menjadi mungkin konflik di internal umat gitu. Mungkin saja sebagian Muhammadiyah gitu. Ya, mengapresiasi pikiran Kang Jala, sebagian NU, sebagian PUI, ya sebagian komunitas Islam yang sudah established itu terganggu mungkin oleh Kang Jala karena bisa jadi itu ya umatnya ya terbawa gitu oleh dakwahnya yang sesat dari Kang Jala, mungkin begitu. Jadi konfliknya itu tajam gitu. Nah, ya saya kira tradisi ya terlepas dari apapun persepsi kita tentang itu, ya kalau kita terbuka ada sisi-sisi yang positif gitu. Ada sisi-sisi yang bisa menyempurnakan Sunni gitu. Sunni juga memberikan sisi yang positif bagi Syiah. Jadi sebenarnya kalau kita konvergen berpikirnya ya tadi tidak sektarian gitu. Ya kita memandang ya sebagai sesuatu yang biasa saja. Nah, istilah pribumisasi Islam bagi Cak Nur adalah kontekstualisasi. Karena itu saya kira Gus Dur dengan Cak Nur itu duet. Nah, saya dengar Mas Budi Rahman, murid terbaiknya Cak Nur. Jadi dua orang cendekiawan Gus Dur dan Cak Nur itu sama sebetulnya dalam konteks pembaharuan di Indonesia. Yang satu pribumisasi, tapi kata lain dari pribumisasi itu adalah kontekstualisasi Islam, yaitu melihat konteks keindonesiaan dan kemodernan gitu. Nah, Kang Jala sudah mulai tadi alternatif itu mulai tadi ditinggalkan, kemudian masuk ke karena tadi di excommunication di Bandung itu tidak boleh bicara, kemudian ke Jakarta, Cak Nur kemudian yang memberikan tempat untuk Kang Jala bicara dengan leluasa gitu, dan ia memberi tempat apa yang dia apresiasinya tentang Ahlul Bait misalnya. Tetapi juga interaksi Kang Jala dengan Cak Nur itu membuat Kang Jala mulai berbicara tentang keindonesiaan. Bagaimana Islam itu sebagai agama sipil misalnya. Bagaimana Kang Jala memperkenalkan tasawuf misalnya. Nah, Kang Jala juga apresiatif dengan tradisi komitmen Cak Nur pada filsafat. Dan belakangan Kang Jala banyak mengeksplorasi filsafat Islam. Ya, terakhir sekali persamaan dari saya kira ini legacy yang perlu kita apresiasi, yang perlu kita lanjutkan di kalangan muda Islam itu ya
yaitu kritis rasional terhadap pemahaman. Jadi sekali lagi teks itu ketika ditafsirkan oleh para pemeluknya, yaitu menjadi berdimensi budaya, berdimensi relatif gitu, belum tentu benar mutlak. Karena itu Cak Nur mengatakan sektarianisme itu bentuk syirik gitu. Jadi kalau syirik itu berarti ya sudah menuhankan ya tadi fahamnya gitu. Jadi itu sudah jadi Tuhan baru gitu. Karena itu sektarianisme itu ya bentuk syirik baru. Nah, kemudian Cak Nur untuk mempersambungkan antara umat-umat yang lain gitu, berwacana tentang tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Nah, Kang Jala misalnya ya rukun iman itu tidak hanya 6, ada juga rukun-rukun yang lain, cuman ya oleh ulama diformulasikan 6 itu. Padahal silaturahmi juga rukun iman, kira-kira gitu. Nah, serangan yang saya kira yang sangat menjatuhkan ya tadi soal mut'ahnya, dan itu didisinformasi sedemikian rupa bahwa memang Mutahari itu masjidnya Kang Jala atau Kira Condong itu tempatnya sarang mut'ah gitu. Nah, sehingga dan ternyata tidak terbukti secara empirik gitu. Nah, kemudian dengan kearifannya ya tadi secara hukum ya orang Syiah memandang mut'ah itu masih berlaku gitu. Karena tadi perbedaan rujukan gitu. Ada yang hadis-hadis yang mengatakan ini sudah dinasah gitu, nasah mansuh, ada yang enggak. Ini karena perintah Sayyidina Umar lah mut'ah ini kemudian diharamkan. Tapi itu sekali lagi perbedaan perspektif. Tapi ya yang dihadapi itu ujian yang paling berat dihadapi itu ya tadi fitnah-fitnahan seperti ini. Kebebasan berpendapat, sekira tadi Gus Dur membela Arswendo, Inul Daratista, Cak Nur memberikan tempat ke Kang Jala berekspresi dan diskusi ketika tadi diekskomunikasi di Bandung itu oleh MUI. Kang Jala mulai membela Ahmadiyah bukan karena ajarannya, tetapi karena Ahmadiyah itu ya tadi oleh undang-undang diberi tempat. Gitu. Nah, wacana keterbukaannya ya tadi NU misalnya kata Gus Dur Syiah kultural, melindungi Islam dan keindonesiaan, melindungi minoritas, itu tuntas di kalangan Gus Dur dan Gus Dur lah yang membudayakan kembali waktu jadi presiden itu barongsai itu. Cak Nur misalnya kita harus belajar kepada Syiah dalam filsafat Islam gitu. Melihat sisi positif modernisasi dan apresiatif terhadap metodologi Barat gitu. Ya ilmu-ilmu sosial. Saya kira ya cara berpikir atau inquiry terhadap Islam itu menjadi cukup lengkap kalau didukung oleh metodologi riset ya yang sudah berkembang di kampus itu. Islam harus jadi agama sipil, kemudian tasawuf, Kang Jala, kemudian ke politik, ya tadi ini untuk perlindungan, ya perlindungan diri, sosial, ya dalam konteks dakwah. Dan di dalam di tempatnya masing-masing, ketiga tokoh ini memberikan value gitu ya, sehingga menjadikan legacy yang luar biasa. Jadi ketiga orang ini berbeda dalam hal pemikiran, tetapi indah itu dalam pergaulan. Nah, dahulukan akhlak itu saya kira itu terjadi itu di kalangan
di 3 cendekiawan ini Gus Dur dekat dengan Kang Jala dekat dengan Cak Nur, Gus Dur apalagi dekat dengan Cak Nur karena tadi punya basis pesantren yang sama. Nah, yang menarik saya kira pelajaran dari ketiga orang itu ya, menurut saya adalah pertama, kalau kita mau melakukan perubahan, ada ide, ada sesuatu yang ditawarkan, atau kita jadi pemimpin dan mereka itu pemimpin, harus siap bahwa tidak semua orang suka terhadap pemimpin itu. Gitu. Nah, aspek kontroversi itu Gus Dur itu kan emang gue pikirin itu benar itu, enggak jadi masalah gitu. Bagaimana bencinya orang sama Gus Dur atau sama Kang Jalal atau sama Cak Nur, the show must go on. Ini tidak gampang bagi kita, kebanyakan orang nggak gampang menurut saya. Tapi legacy yang diberikan oleh ketiga cendekiawan ini adalah tadi, ya tabah menghadapi tantangan itu, menghadapi tembakan psikologis ya bagi cendekiawan itu. Nah, yang kedua saya ingin sampaikan lagi, tegaskan lagi, ya tadi teori perubahan itu salah satunya ialah bagaimana meresahkan audiens gitu. Nah, itu saya kira yang perlu disimpan dalam catatan kita. Dan yang ketiga, perbedaan apapun gitu tidak sampai melahirkan argumentum ad hominem, yaitu saling menghujat satu sama lain gitu. Tapi mereka konsisten perbedaan itu di antara mereka ya disampaikan. Bahwa saya tidak setuju dengan si A karena bla 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 bla, kata Cak Nur. Gitu. Begitu juga Kang Jala, begitu juga Gus Dur. Tapi indah betul dalam berinteraksi sosial, dalam silaturahmi. Saya kira mungkin terlalu singkat, terlalu dangkal apa yang saya sampaikan. Ya, saya tidak mampu mendeskripsikan secara keseluruhan dengan waktu yang sangat terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlalu panjang kayaknya ya. Baik, terima kasih kepada Pak Dedi Jamaluddin Malik yang sudah memaparkan tema dari diskusi kita pada malam hari ini yang saya kira sangat lugas dan jelas, dan sampai saya tidak saya cut sengaja karena kelihatannya pada menikmati diskusi pada malam hari gitu, Pak. Baik, kebetulan di sini pun satu kehormatan telah hadir Prof. Komarudin Hidayat dan Pak Budi Munawar Rahman, kalau tidak salah tadi saya sempat lihat. Alhamdulillah. Kang Budi, Pak Komarudin, apa kabar? Semoga sehat selalu. Dan juga mungkin Ustadz Miftah gitu, tadi sempat dia lihat di chat. Oh iya. Ya, baik. Tapi mungkin saya meminta juga ke Pak Prof. Komar kalau berkenan mungkin ada komentar atau tanggapan ya untuk pemaparan dari Pak Dedi tadi. Mungkin sekiranya Pak Komar memberikan tanggapan atau komentarnya, kami persilakan. Begitu Pak Prof. Komar. Ya, satu kehormatan. Atau Pak Budi Munawar Rahman mungkin bisa memberikan tanggapan atau komentar untuk diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin Lain aja. Oke, baiklah, kita akan masuk kepada sesi diskusi mungkin ya. Saya mempersilahkan kepada hadirin untuk mengajukan baik komentar maupun pertanyaan ataupun tanggapan. Saya sediakan tiga penanya saja karena keterbatasan waktu.
Eh, oh ya Pak Komar, mangga Pak, silakan. Halo. Halo, mangga. Apa kabar, Mas Halo, Bang Komar? Deddy. Aku menikmati banget aku. Lama Iya, lama tidak jumpa iya. langsung. Ya saya tiba-tiba ya saya menjadi kayaknya hadir gitu, sosok ada Gus Dur, Cak Nur, Kang Jalal. Tentu saya lebih dekat dengan Cak Nur, Kang Jalal ya. Berasa muncul kembali ya. Karena secara intelektual yang punya tradisi menulis itu kan Cak Nur dan Kang Jalal. Kalau Gus Dur itu ditulis, ada orang bijakan gini, nulislah engkau sebanyak-banyaknya agar pikirannya dibaca orang. Kalau tidak, berbuatlah yang banyak agar dirimu ditulis orang. Jadi kalau Mas Komar itu banyak nulis dan ditulis orang juga. Gus Dur itu ditulis. Nah, yang menarik gini, orang itu mengproduk perjalanan dinamika bangsa yang punya sentuhan dengan ideologi. Misalnya komunisme, kemudian ya terutama itu mereka produk suasana ideologis komunisme dan otoritarianisme, militerisme. Sehingga mereka lebih matang ya. Teori-teori ilmu sosialnya lebih matang karena bergulat langsung. Nah, saya amati generasi pasca Cak Nur, Gus Dur, Kang Jalal ini lebih merupakan produk anak sekolahan yang mereka secara akademik bagus, kemudian diarahkan oleh Scopus pemikirannya, jadi yang dianggap berprestasi yang masuk Scopus, gitu kan. Tapi Scopus itu yang baca orang luar, masyarakat nggak ada yang baca Scopus. Sementara orang kayak Cak Nur, Kang Jalal itu yang baca bukan Scopus tapi masyarakat, sehingga pikirannya lebih dirasakan oleh masyarakat. Itu beda sekali. Kemudian kawan-kawan yang baru, intelektual baru, setelah kuliah, gitu. Kemudian begitu masuk kampus, ya ilmunya berkembang di ruang-ruang kelas saja, melayani mahasiswa, tapi jarang berdialog langsung dengan dunia luar yang begitu plural. Memang beda. Dengan demikian, mungkin ya memang investasi terhadap negara itu berkurang. Karena tanpa intervensi negara APBN, kampus intelektual kan sulit berkembang. Untuk biaya riset itu butuhkan APBN. Pengembangan institusi APBN. Dengan demikian, ini tidak setajam dulu. Tapi persoalannya adalah ketika kemudian muncul oligarki yang menguasai negara, menguasai ormas, menguasai parpol, di sini nampak intelektual nggak berdaya. Nggak berdaya. Apa kekuatannya ya? Masyarakat juga tidak punya. Gitu. Jadi ini bagi saya kita berada pada tikungan sejarah intelektual itu. Kelas tidak independen. Makanya perlu dipertimbangkan kita menjaga, merawat kekuatan independen intelektual civil society satu sisi, tapi sisi lain orang-orang yang masuk ke politik, legislatif, eksekutif yang baik-baik harus kita dorong. Kalau tidak kemudian siapa yang akan mengendalikan legislatif dan eksekutif kalau orang pinter-pinter nggak masuk ke sana? Ini menurut saya satu tantangan tersendiri karena di era demokrasi ini parpol punya peranan, punya akses yang luar biasa. Tapi kalau parpol tidak sehat, kita sulit mengharap eksekutif sehat, legislatif sehat. Sementara sekarang ini orang-orang pinter-pinter bermoral itu juga alergi dengan parpol. Ini problem hemat saya ke depan harus dipikirkan. Barangkali begitu. Tapi betapapun saya senang sekali
mengikuti acara malam hari ini menunjukkan penguasaan materi Kang Deddy. Sebab hanya orang yang menguasai materi yang bisa membuat masalah rumit jadi sederhana. Terima kasih. Enggak. Saya sangat kagum sama Mas Komarudin. Ya sempat interaksi waktu itu ke Matahari ceramah. Ya kita sempat jalan-jalan di Bandung. Tapi setelah itu ya hilang. Saya sempat di DPR juga tidak sempat ketemu sama Mas Komar. Tapi beliau adalah cendekiawan yang produktif, menulis dan reflektif. Saya kira barangkali sekarang itu ada terjadi apa yang dibilang Cak Nur itu sebagai intellectual impoverishment, pemiskinan intelektual, karena pertama ya tadi generasi dengan konteksnya yang berbeda. Dulu itu langsung para tokoh aktivis itu berhadapan dengan ideologi-ideologi besar, dia menghabisi waktunya itu menghabiskan waktunya untuk belajar dari ideologi-ideologi itu, gitu, dan dia kritis juga terhadap ideologi-ideologi itu. Ya sekarang memang ya kampus kita ini semakin teknokratis, gitu, ya semakin lebih banyak tampilan di permukaan ketimbang substansi, gitu. Kemudian ada persoalan-persoalan kebijakan di situ, gitu. Kebebasan akademik misalnya di kampus itu masih problem, gitu, di kita ini. Belum lagi misalnya tentang politik anggaran. Saya kira patut diapresiasi apa yang dibicarakan oleh Mas Komar tentang ya pentingnya mobilisasi vertikal ke institusi-institusi politik. Saya kira itu meskipun tetap ada problem di situ, ada problem bahwa ya logika partai itu dengan logika ya kebebasan intelektual itu memang berbeda. Tapi ya itu saya kira perlu dipikirkan memang yang mobilitas vertikal ke partai-partai itu. Saya setuju itu. Ada lagi yang tambahkan ya sedikit ya. Halo. Ya, silakan. Sekarang ini silakan. Di luar partai ini ada satu fenomen hari-hari ini yang punya kans mobilitas politik ke atas. Ini kan mantan-mantan gubernur atau yang tengah menjabat gubernur. Artinya apa? Orang itu tidak cukup hanya sekedar punya jabatan, intelektualitas, harus punya prestasi, punya pengalaman, track record. Jadi mereka yang punya track record, punya masa, pengalaman, itu yang diperhitungkan jadi pemimpin ke depan. Dan di antara mereka adalah orang-orang independen. Ini hemat saya fenomena baru. Kalau dulu namanya state itu kuasai militer ya. Kemudian reformasi kuasai parpol. Sekarang ini parpol malang melintang, tapi miskin gagasan segar. Tapi sekarang ini juga adanya desentralisasi, banyak orang yang promising yang tampil lewat pemerintah daerah. Jadi lagi-lagi bagaimana peran intelektual ini memang beda, panggungnya beda. Dimanapun harus banyak peluang yang harus dimanfaatkan sekarang ini. Tidak hanya satu jalur anti negara. Saya tentu tidak setuju anti negara ya. Kalau kritik pada pemerintah ya iyalah harus kritis ya.
Tapi jangan sampai kemudian sikap kritis itu jadi semacam enmity, memusuhi. Karena negara ini yang melahirkan masyarakat. Negara itu anak kandung masyarakat, dan masyarakat mayoritas adalah Islam. Nah, ini kan beda dari misalnya negara di Arab, itu kan anak kandung keturunan dari dinasti-dinasti. Kalau kita itu memang anak kandung gerakan masyarakat Islam. Tapi setelah jadi negara, muncul lahir, ini sebagian kecenderungannya tokoh-tokoh Islam kok memusuhi negara gitu kan. Dan yang masuk ke sana itu tidak membawa modal moralitas, intelektualitas, kemampuan teknokratik. Jadi bagi saya ya apa ya, kalah. Kalau toh kita semangat Islam sekarang tinggi sekali ya, semangat yang diwujudkan dalam satu lebih pada fikih simbolnya ya. Tapi kalau kita kenang dulu, kalau kita sebut Golden Age of Islam, yang menonjol itu kan prestasi sains. Satu itu, sains yang menonjol, bukan pemikiran keagamaan, tapi sains. Dan yang kedua, minoritas merasa aman, terlindungi, dan nyaman hidup di bawah kekuasaan Muslim itu. Nah sekarang ini sains, contohnya vaksin ya, nggak ada itu negara Islam yang berhasil melahirkan vaksin, satu contoh saja kan ini. Yang kedua, jangankan agama yang lain, sesama Islam aja merasa terancam itu. Jadi ini satu potret yang maunya kebangkitan Islam, tapi beda potretnya dibanding masa kejayaan Islam masa lalu itu. Itu aja Kang Dedi. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Komar atas tanggapan dan komentarnya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Di antara peserta barangkali saya berikan tiga orang. Untuk langsung saja open mic, langsung ke Pak Dedi, langsung bisa bertanya. Terima kasih, silakan. Pak Sandi, enggak? Pak Sandi Ferdiana ya? Ya, langsung aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Langsung, Pak warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. saya banyak menyerap ilmu dari penjelasan tadi. Penjelasan Pak Dedi sangat mudah dicerna, dan kita banyak paham mengenai ketiga cendekiawan ini. Cuman gini Pak, tadi saya simak mengenai perbedaan dan persamaan, gitu ya, dan fenomena yang terjadi pada tiga tokoh ini, gitu ya. Saya kalau saya lihat, gitu ya, ketiga tokoh ini dia punya kecerdasan atau intelektual yang tinggi ketika berkomunikasi intrapersonal, gitu ya. Komunikasi di frekuensi yang sangat halus intrapersonal itu banyak mereka dapatkan, dan menjadi persoalan ketika konten-konten komunikasi intrapersonal ketiga tokoh ini dituangkan dalam komunikasi interpersonal, apalagi komunikasi massa. Dan kebanyakan mereka yang tidak bisa nerima atau konflik, atau tadi ada yang bilang mengsiahkan, itu saya lihat berawal dari hatinya yang memang ada ada polarisasi, baik itu mazhab, gitu ya, atau itu beda golongan atau beda kelompok. Itu yang membuat konten atau substansi materi yang didapat dari komunikasi intrapersonal itu tidak bisa diterima, bahkan mencari alasan-alasan atau argumen-argumen untuk mencegahnya atau menyangkalnya. Saya lihat seperti itu, Pak. Saya melihat seperti itu, gitu ya, ketiga tokoh ini. Tapi kalau hati kita terbuka, sepertinya substansi apa yang disampaikan oleh ketiga tokoh besar ini akan jadi masukan-masukan yang luar biasa. Katakanlah memang berbeda, memang Tuhan menciptakan perbedaan itu, gitu. Substansi yang disampaikan kepada Gus Dur, kepada Cak Nur, gitu ya, dan kepada Pak Jalal, gitu,
itu pasti berbeda. Karena modal keilmuan di dunianya pun gitu ya berbeda ketiga tokoh itu. Ya, singkat. Tapi kalau kita bisa mencari persamaannya dengan hati terbuka, insya Allah ini sebuah ilmu pengetahuan yang luar biasa dan kecerdasan yang sangat tinggi derajatnya ketika mereka berkomunikasi intrapersonal dalam kesenian. Itu aja mungkin komentar atau tanggapan saya. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sandi. Ya. Silakan Pak Didi, mungkin langsung ditanggapi. Iya, saya kira itu komentar ya, biarkan aja semua mendengarnya. Mungkin yang lain ya komentar juga. Ya, ini kan diskusi dan saling sharing ya, gitu. Bukan dosen sama mahasiswa. Ya. Oke. Baik, silakan selanjutnya langsung open mic saja, dipersingkat saja pertanyaannya. Izin bertanya, Pak. Oh, silakan Pak Tegar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Bapak Rektor kami dari Stikom Bandung. Perkenalkan, nama saya Tegar Pangestu Bawono dari Stikom Bandung Angkatan 2021. Izin bertanya, Pak, mengenai Islam harus jadi agama sipil dan tasawuf basis akhlak. Apakah hal itu tuh suatu hal yang berpengaruh terhadap isi dari negara atau masyarakatnya itu sendiri gitu. Sedangkan di negara kita itu memiliki agama yang berbagai macam begitu, Pak. Nah, hal itu tuh bisa menjadi sebuah pedoman kami sebagai mahasiswa tidak sih, Pak, untuk menjalani hidup kebersamaan itu sendiri begitu, Pak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Tegar. Barangkali Pak Didi langsung ada yang perlu ditanggapi atau dijawab. Ya, ini kan masyarakat kita beragam, kemudian agama juga sangat beragam, dan keberagaman agama itu salah satunya ya menjadi sumber konflik. Satu. Nah, yang kedua, ya fakta bahwa Indonesia itu tidak bisa dibungkus tampaknya oleh sistem manapun, ideologi besar manapun gitu. Kecuali yang menjadi common platform itu ya Pancasila gitu. Nah, lalu bagaimana agama di situ berperan dalam konteks pluralitas agama, kultur dan lain sebagainya? Maka di situ nilai-nilai agama kemudian yang harus dikedepankan, terutama nilai-nilai universal yang sama-sama diyakini oleh agama yang lain gitu. Maka di situ agama memberikan kontribusi terhadap ya kebangsaan, terhadap interaksi dengan komunitas-komunitas yang berbeda, bahwa kita punya common denominator kalau istilah Cak Nur itu, yaitu nilai-nilai universal yang dipegang oleh semua agama. Saya kira disitulah titik temu gitu agama-agama itu bermakna dalam keindonesiaan. Gitu. Nah, di situ konteks sipilnya ya tersentuh gitu, disentuh gitu. Jadi agama bisa memberikan peran yang signifikan gitu, tanpa bungkus gitu, tanpa label, tapi nilai-nilai yang dipegang oleh individu-individu yang kuat gitu, dan itu mewarnai interaksi sosial kita dengan sesama. Kira-kira itu kira-kira garis besarnya. Ya, baik. Sandi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tegar, langsung saja yang terakhir mungkin di sini ada Pak Imron. Terakhir Pak Imron Abdul Rojak. Mangga Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Kang Dedi. Malam Pak Imron, nuhun ya.
keluarga besar Stikom. Amin. Miring Bingah. Yeah. Pertama, saya mengapresiasi terhadap kegiatan ini karena jujur saja dengan kegiatan ini tiga tokoh lokomotif pemikiran Islam di Indonesia seperti hadir dan seperti masih ada di tengah-tengah kita. Mungkin nanti ke depan bisa dilanjutkan ini diskusi di sesi berikutnya. Itu pertama. Yang kedua, saya juga sangat mengapresiasi tiga pemikir yang saya pikir mungkin agak sulit untuk dipahami, tapi dengan bahasa yang sederhana, padat dari Kang Deddy, kita bisa memahami secara garis besarnya. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan bahwa punya pemikiran bahwa tiga orang ini saya pikir sampai hari ini saya anggap sebagai puncak pemikiran Islam di Indonesia. Jadi kalau misalnya katakanlah kita hitung misalnya dari tahun 1900-an sampai sekarang, maka puncak pemikiran Islam itu ada di tiga tokoh ini untuk Indonesia. Sekedar untuk mempersingkat saja, saya memahami bahwa Cak Nur itu lebih kental atau mengusung Islam Sunni. Kalau Pak Jalal itu Islam Syiah, kemudian Cak Nur itu lebih menonjol Indonesia. Tetapi meskipun tiga tokoh ini dalam konteks itu sangat berbeda, tetapi sungguh luar biasa menjadi sebuah pertemanan, sebuah tradisi intelektual yang satu sama lain saling menghargai. Meskipun misalnya tidak kelihatan karena intelektual basisnya, meskipun tidak akan kelihatan misalnya usungan Islam Sunninya Cak Nur, Islam Syiahnya Pak Jalal, kemudian Gus Dur dan sebagainya. Tetapi ini menunjukkan bahwa tradisi Islam di Indonesia di tiga tokoh ini sungguh sangat mengagumkan. Saya mengingatkan saya pada polemik antara Imam Al-Ghazali dengan Ibnu Rus. Tetapi seperti yang disampaikan tadi oleh Profesor Komarudin, bahwa tradisi intelektual ini di era milenial menjadi berhenti, mengalami tikungan yang tidak menggembirakan karena oligarki. Karena itu maka saya sangat mengapresiasi terhadap acara ini, dan mungkin Pak Deddy dan kawan-kawan Stikom bisa mengagendakan kembali untuk lebih mempertajam ide-ide dan gagasan-gagasan dari ketiga tokoh ini. Barangkali itu saja komentar dan tanggapan saya. Mudah-mudahan ini menjadi pionir, Stikom ini menjadi pionir untuk melakukan tradisi intelektual yang bagi Cak Nur dikatakan bahwa tanpa tradisi intelektual yang kuat, maka jangan harap Indonesia akan maju. Karena untuk melahirkan seorang Imam Al-Ghazali, untuk melahirkan seorang Albert Einstein, itu memerlukan berabad-abad lamanya. Dan itu dimulai dari tradisi intelektual yang kuat. Terakhir kemudian pada Kang Deddy dan kawan-kawan, kebetulan ketiga orang ini saya dengan Gus Dur pernah bertemu satu kali di Cipasung, meskipun tidak bertemu secara langsung. Dengan Cak Nur saya bertemu 2 kali, kebetulan dalam satu seminar. Kemudian dengan Pak Jalal agak lebih sering lah gitu. Nah, tetapi saya memiliki kedekatan personal karena buku-bukunya alhamdulillah bisa saya baca. Wabil khusus dengan Cak Nur, kebetulan saya melakukan penelitian tentang pemikiran-pemikiran Cak Nur dalam bidang pendidikan. Jadi tulisan-tulisan Cak Nur alhamdulillah saya khotam bacanya, soal benar atau tidak bacaan saya
mana eta mah dikoreksi ku Kang Dedi anu lebih paham dan lebih pakar. Begitulah kurang lebih. Terima kasih Kang Dedi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Kang Imron ini salah satu ya harapan umat. Ya, dia di pesantren tetapi bacaannya juga luas. Yang mudah-mudahan jadi Cak Nur baru, Gus Dur baru, Kang Jala baru begitu. Nah, ini partner diskusi saya yang intens. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas komentarnya. Dan ya saya kira tugas kita ialah menjaga legacy dan mengembangkannya dari ketiga cendekiawan yang ya luar biasa ini. Ya, baik, hatur nuhun sekali Pak Imron atas tanggapan dan komentarnya. Baiklah, kita masuk ke sesi terakhir yaitu kesimpulan dan closing statement. Sekali lagi saya mohon pada Pak Dedi untuk memberikan closing statement-nya tentang tema diskusi kita pada malam hari ini. Silakan. Ya, mari kita mengambil apa yang baik dari ketiga orang cendekiawan yang tersohor, yang sangat produktif. Pelajaran bagi kita adalah tadi bagaimana kita juga bisa bermakna bagi orang lain, apakah itu melalui sumbangsi tadi pemikiran, ya kita kalau punya potensi di situ, ya saya kira perbanyak menulis. Saya ingat pesan Mas Dawam ketika ketemu, ya kalau punya gagasan ya harus ditulis gitu. Nah, orang tidak akan tahu siapa Anda, pemikiran Anda ya kalau tidak ditulis gitu. Kalau diomongin secara lisan kan terbatas ya audiensnya. Jadi itu tulis. Yang kedua, jangan pernah takut dengan gagasan apapun gitu. Gagasan itu bukan kriminal, tidak akan dihukum. Tindakan yang melawan hukum itu yang akan dihukum. Kalau pikiran enggak, segila apapun ya. Karena itu ya tadi ya jadi orang liar gitu. Kalau Anda senang berwacana ya tadi ya Anda harus bebas mengungkapkan gagasan pada saat tertentu. Ya kita berubah itu bukan karena inkonsisten, memang kita karena tambahan pengayaan gitu. Bukan soal inkonsistensi, tetapi tadi penyempurnaan kemanusiaan kita membuat kita berpeluang untuk berubah gitu. Nah, yang ketiga ya saya kira mari kita lanjutkan legacy dari ketiga cendekiawan ini dengan begitu intensif membaca, begitu intensif menulis gitu. Dan punya komitmen terhadap halayak. Kita tidak bisa mengambil seluruh halayak, kita harus mengambil segmen-segmen tertentu, gitu. Jadi ada segmen kampus, ada segmen misalnya masyarakat bawah, ada segmen atas, ada segmen birokrasi, gitu. Nah, kita mencari tempat lah sekecil apapun, tetapi bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara diskusi kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Izin lab, Pak Haji. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Dedi Jamaluddin Malik yang sudah menghadiri undangan kita dalam diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan insya Allah ke depannya kita bisa terus ya untuk mengeluarkan tema-tema lain. Terima kasih. Jangan kapok Pak Dedi ya. Siap. Amin.
Karena ya kita LSIP khususnya ada di Bandung dan di Jawa Barat ya. Secara umum kita ingin bagaimana memajukan intelektual khususnya di Kota Bandung lah ya. Kota Bandung sebagai kota pelajar, gitu. Jadi kota pergerakan juga. Kita ingin menghidupkan kembali semangat itu. Mudah-mudahan yang kontribusi LSIP gitu ya, kita bisa memberikan lah untuk menuju ke ini tidak ada hubungan dengan LSAP ya. Oh tidak. Itu Pak Dalam. Mas Budi soalnya mantau tadi ini. Ya. Baik, terima kasih juga ke Pak Prof. Komar yang sudah hadir dalam diskusi kita pada malam satu kehormatan ini. Betul. Mas Komar, Profesor hadir, terima kasih. Dan juga Pak Budi ya, Pak Budi Munawar Rahman juga tadi saya lihat, dan Ustadz Miftah.